Shalom teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Liana. Kita hari ini masih akan beribadah bersama-sama dalam Sil.com secara online. Tapi kita punya pengharapan teman-teman, sebentar lagi kita akan bisa sama-sama berkumpul seperti sebelumnya. Kita bisa beribadah bersama-sama, berhadapan muka dengan muka. Mari sama-sama kita berharap terus kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita saat ini. Tapi kita boleh melihat bahwa banyak yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam pandemi saat ini, tapi kita benar-benar masih bisa hidup berkecukupan. Masih banyak berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan, khususnya karena PSBB akan segera berakhir. Kita benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan, akan ada persekutuan dengan teman-teman terkasih lagi, kita bisa berjumpa satu sama lain. Nah, tapi sebelum kita sama-sama beribadah, teman-teman, saya mau mengajak pada hari ini kita mau mengingat kembali selama berbulan-bulan yang lalu, mulai dari bulan Mei, kita sudah masuk ke dalam masa PSBB. Nah, apa yang sudah teman-teman alami pada masa-masa itu? Mari saya mengundang teman-teman untuk benar-benar mengambil waktu saat ini mengingat kembali setiap apa yang terjadi, baik itu hal yang buruk, baik itu hal yang baik, dan mari kita tetap mengingat semuanya dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan pujian kita, menyampaikan mazmur kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena pastinya teman-teman, segala sesuatu yang baik itu selalu ada. Sekalipun ada sesuatu yang susah, tapi sesuatu yang baik itu selalu ada, dan itu akan menjadi penghiburan untuk kita. Jadi mari sama-sama kita renungkan teman-teman, apa yang sudah terjadi sebelumnya. Apakah hati kita tetap teguh kepada Tuhan, atau apakah hati kita sedikit menjauh daripada Tuhan? Ini adalah momen-momen yang krusial teman-teman. Tapi kita bersyukur apapun yang terjadi, mari kita mengingatnya dan kita minta supaya Roh Kudus mengingatkan kita apa yang sudah terjadi selama masa PSBB ini. Kita mau minta supaya Tuhan melihat apakah hati saya tetap terpaut dengan hati Tuhan, apakah hati saya tetap dekat dengan hatinya Tuhan. Mari kita relakan hati kita dan buka hati dan pikiran kita, supaya pada malam hari ini kita boleh sadar bagaimana keadaan kita, sehingga ketika kita sadar kita boleh sama-sama menghampiri tahta Tuhan dengan iman, dengan kasih karunia, dan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya teman-teman. Mari mengambil waktu selama satu menit ke depan. Kita siapkan hati kita, kita ingat kebaikan Tuhan selama masa PSBB ini, dan apapun yang teman-teman ingin sampaikan kepada Tuhan, mari selama 1 menit ke depan kita benar-benar mendekat kepada Tuhan.
juga punya hati yang seperti itu. Kita mau membawa satu pujian, kita mau mengangkat ini dengan hati yang penuh dengan kesungguhan di hadapan Tuhan.
katakan, karakter-karakter Tuhan yang kita tahu di dalam kehidupan kita. Mari kita meninggikan Tuhan, kita membawa mazmur kita membawa pujian kita mau mengangkat suara kita, dan kita mau mengangkat tangan, bahkan kita mau memuji-muji Tuhan dengan sorak-sorai. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dan meninggikan nama Dia di tempat ini, bahkan ketika kita hidup bersama-sama. Yesus Raja,
supaya kita paham kehendak Tuhan, manakah yang baik, manakah yang sempurna, dan untuk apa kita ada di dunia ini. Selain karena kita ada di dunia ini karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga punya rencana untuk setiap kita. Dia mau untuk setiap kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dia mau bekerja sama dengan kita, teman-teman. Marilah ketika saat ini Tuhan menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak menutup hati kita tidak mengeraskan hati kita, tapi kita mau datang kepada Tuhan dan kita minta supaya hati Tuhan itu kita terima, supaya belas kasihan Tuhan itu ada di dalam hati kita. Mari kita mengangkat sebuah pujian dengan hati yang bersungguh-sungguh. Kita mau berkata kepada Tuhan, berikan kepada kami ya Tuhan hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita diutus untuk kita pergi. Sesungguhnya kita diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Mari kita meminta hati Tuhan. Mari kita datang dengan komitmen dan juga kerinduan kepada Tuhan pada malam hari ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka
kami Tuhan, cobalah kami Tuhan. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, ketika kami ada di dunia ini Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kami berserah kepada Engkau Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami, pergilah, sesungguhnya aku mengutus Engkau seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kami percaya Tuhan, Engkau mengutus kami bukan hanya seperti biasa saja, tapi Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Engkau bukan Allah yang meninggalkan kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, ketika kami belum punya hati-Mu Tuhan, kami memintakan di hadapan Engkau Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan berikan kepada kami supaya kami mengerti Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti apa Tuhan. Kasih Bapa itu Tuhan, ajar kami untuk mengerti lebih lagi ya Bapa. Setiap mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan, setiap mereka yang tersesat Tuhan, biarlah hati kami iba Tuhan. Ketika kami melihat Tuhan, kami tidak mau tinggal diam, tapi kami mau pergi untuk Engkau Tuhan. Ini adalah tugas kami Tuhan. Beri keberanian kepada kami ya Bapa. Taruhlah Roh-Mu Tuhan, supaya kami rela melayani Engkau Tuhan. Biar kami juga percaya Tuhan, dan kami juga mengerti Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu memandang Engkau, dan kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Selidiki kami Tuhan, pandanglah kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, beri kami kekuatan. Kami menanti-nantikan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, menjadikan kami pribadi yang lebih daripada yang kita tahu sebelumnya. Bahkan lebih lagi Tuhan, memiliki karakter-karakter Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Momen ini kami tahu Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Hati kami yang keras telah diubahkan menjadi hati yang taat. Hati kami yang tertutup telah dibukakan. Dan kami, ketika pintu itu dibukakan Tuhan, Engkau masuk Tuhan. Engkau makan bersama-sama dengan kami, dan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurna kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui pembacaan firman dan juga pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami boleh paham tentang isi hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami mau terima ya Bapa segala sesuatunya dengan hati yang terbuka, dengan tanah hati yang subur di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang diberitakan hari ini Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan, ada urapan untuk kami, sehingga itu tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan kami ya Bapa, kami rela Tuhan untuk dibentuk oleh Engkau ya Bapa. Jangan jadikan kami anak yang gampangan Tuhan, anak yang biasa saja, tapi bawa kami naik level Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi contoh untuk dunia ini Bapa. Terima kasih, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk worshipnya. Mari siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita mau fokus kepada Tuhan. Catat semuanya teman-teman, dan juga renungkan, kerjakan, lalu bagikan dan ajarkan kepada teman-teman kita yang lain. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom semuanya, teman-teman semua. Senang sekali sore hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman dimanapun kalian berada. Dan terima kasih buat kesempatannya kalian yang sudah kasih buat saya untuk saya share tentang isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau buat setiap kita pada sore hari ini. So, ya sebelum kita banyak berbicara tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita, saya mau memperkenalkan diri saya. Jadi nama saya Lydia, asal saya dari Ambon, cukup jauh ya. Dan ya saya lahir dan dibesarkan di Bali. Dan saya ikut DTS waktu itu tahun 2012 di Lembang. Dan setelah itu Tuhan bawa saya melayani di Pekanbaru kurang lebih 6 bulan untuk melayani di panti asuhan yang ada di sana. Setelah itu Tuhan membawa saya kembali lagi ke Bandung, dan di sini saya melayani bagian training. Jadi gimana melatih anak muda, memperlengkapi mereka untuk mereka mengenal Tuhan, hingga akhirnya mereka bisa memberikan diri mereka untuk Tuhan. Jadi ini jalan ke 6 tahun saya melayani di UAM Bandung. So ini kesempatan yang bagus sekali. Saya bersyukur bahwa saya bisa share tentang hati Tuhan yang Tuhan mau buat setiap kita. Jadi mari sebelum kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, saya mau berdoa. Dan pastikan bahwa hari ini setiap kita, teman-teman dimanapun kalian berada, kalian menangkap sesuatu apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami mau dengar Tuhan, kami mau
mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kami. Tuhan, berikan kami telinga sebagai seorang murid yang mau duduk diam untuk mendengar isi hati Tuhan, mendengar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan buat setiap kami pada sore hari ini, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, waktu kalian WhatsApp saya ya, dan minta tolong Lydia bisa nggak sharing firman kayak gitu, dan waktu itu belum ada virus ini corona, jadi senang nanti bisa ketemu dengan kalian, tapi karena virus jadi kita terpisahkan oleh jarak gitu ya. Tapi saya percaya bahwa hati kita tetap satu di dalam Tuhan. So ya, kalian kasih saya tema untuk tahun ini, yaitu ini aku, utuslah aku. Sama-sama kita buka kitab kita di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbicara, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, ini berbicara bagaimana waktu itu Yesaya mendapat panggilan Allah. Ya, Tuhan berbicara kepada Yesaya waktu itu. Dan dia jelas mendengar Tuhan berbicara, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan pada saat itu juga Yesaya dengan tegas dia berkata bahwa ini aku, utuslah aku. Dan waktu saya membaca tentang hal ini, saya berpikir ya, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak muda. Anak muda itu biasanya mau hidupnya bebas lah ya, mau hidupnya itu tidak ada yang kontrol, mau kemana saja oke. Pikirannya itu happy-happy. Ini banyak sekali anak muda yang dialami anak muda zaman-zaman sekarang ini. Dan saya percaya bahwa pada saat Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, dia udah punya tujuan, dia udah punya panggilan buat setiap kita. Panggilannya yang berbeda-beda, tapi satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya teman-teman, dimanapun kalian berada, Tuhan itu sudah punya panggilan buat setiap kalian. Dan ada tujuan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat setiap teman-teman pada sore hari ini. So kita belajar dari Yesaya, dia bilang bahwa ini aku, utuslah aku. Padahal Yesaya belum tahu kemana Tuhan akan utus dia. Yesaya belum tahu kemana Tuhan akan membawa dia pergi dan situasinya nanti seperti apa. Tapi dengan yakin, dengan iman dia berbicara, ini aku, utuslah aku Tuhan. Karena banyak sekarang anak muda bahwa pada saat Tuhan panggil mereka bilang ini aku, tapi utuslah dia, kayak gitu. Kalau kan banyak ya plesetan-plesetan kita dengar, ini aku, utuslah dia, kayak gitu. Bukan ini aku, utuslah aku. Nah, kenapa banyak sekali anak muda yang tidak mau berjalan dengan panggilan Tuhan, berjalan dalam panggilan Tuhan? Karena apa? Karena mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan, tidak ada intimasi dengan Tuhan, tidak ada keintiman dengan Tuhan, sehingga mereka berpikir bahwa ya hidup saya kayak gitu ya. Mereka berpikir bahwa masa depan itu ada di tangan saya. Tapi sebagian anak-anak muda yang sudah tahu kebenaran, pastikan bahwa kalau Tuhan panggil setiap teman-teman, Tuhan panggil setiap kita, pastikan bahwa engkau berbicara, ini aku, utuslah aku Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa engkau pergi, engkau harus pastikan bahwa engkau mau untuk engkau berjalan dalam panggilannya Tuhan. So ini firman Tuhan yang sangat bagus, sangat keras juga ya buat setiap kita. Dan karena pasti kita akan berpikir bahwa ya banyak hal Tuhan yang mau saya lakukan, nanti aja lah panggilannya Tuhan gitu, nanti aja lah saya ikut Tuhan kayak gitu, nanti aja kalau saya udah tua baru saya mengikuti panggilannya Tuhan. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita nggak tahu apakah mungkin dalam 5 menit ke depan, dalam 1 jam kemudian, atau dalam beberapa hari. Kita nggak ada yang pernah tahu teman-teman. So kalau hari ini ada sesuatu yang Tuhan bicara buat setiap teman-teman yang sedang menonton video ini, ada satu hal yang sebenarnya Tuhan sudah sampaikan buat setiap kita jauh-jauh, tapi kita masih mengeraskan hati kita. Kita masih berpikir bahwa enggak mau Tuhan, saya enggak mau dengar Tuhan, atau telinga kita masih enggak mau dengar Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berbicara banyak buat kita. Jangan keraskan hatimu. Ada firman Tuhan bilang bahwa kalau engkau sudah mendengar apa yang Tuhan bicara, jangan keraskan hatimu. Mungkin saat ini kau sedang keraskan hatimu, tapi ingat, kalau engkau tetap berjalan di dalam pendirianmu, maka engkau gak akan pernah mencapai garis finish itu bersama-sama dengan Tuhan. Maka engkau gak akan pernah tahu panggilan apa sebenarnya Tuhan mau buat hidupmu. Pada tadi di awal saya bilang bahwa pada saat Tuhan membentuk kamu
dari rahim ibumu, dari dalam rahim ibumu, Dia sudah membentuk engkau, Dia sudah mempunyai tujuan yang indah, Dia sudah mempunyai panggilan, Dia sudah mempunyai desainnya untuk setiap teman-teman yang sedang menonton ini. Dan pastikan bahwa engkau menjadi anak muda yang mau radikal dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 44. Yesaya 44 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah yang menyerukannya, biarlah yang memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Wow, firman Tuhan jelas katakan ya, di ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Ya, firman Tuhan katakan bahwa janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab apa? Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Lihat, firman Tuhan jelas katakan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang jangan gentar dan jangan takut. Sebab apa? Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Dibilang bahwa kamulah itu saksi-saksiku. Artinya kamu itu, kita semua ini adalah saksi-saksinya Tuhan. So, kalau kita nggak mau jadi saksi-saksinya Tuhan, Tuhan bicara di sini, adakah Allah selain daripadaku? Ini menjadi pertanyaan besar buat setiap kita. Kalau kita nggak mengerti panggilan Tuhan, atau kita nggak mau obey dengan apa yang Tuhan katakan, apakah ada Allah lain selain daripada Tuhan dalam hidup kita? Allah lain itu berbicara banyak hal. Apakah masa depan lebih daripada Tuhan? Apakah karir kita lebih daripada Tuhan? Apakah keluarga kita lebih daripada Tuhan? Atau uang? Atau semuanya? Kita harus cek dalam diri kita. Kita harus cek, Tuhan, apakah ada Tuhan lain selain Engkau dalam diri saya? Kalau kita nggak mau obey dengan apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan katakan bahwa kita ini adalah saksi-saksinya Tuhan. Dan pastikan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak gentar dan tidak takut. Karena Tuhan selalu menyertai setiap kita, teman-teman. Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Dikatakan ayat 6, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. So jelas firman Tuhan katakan bahwa Dia itu apa? Alfa dan Omega. Dia itu awal dan akhir. Dan tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. So Dia itu Tuhan. Dia itu satu-satunya Tuhan. Jadi kalau waktu-waktu ini kamu berjalan dengan pengertian kamu sendiri, kamu berjalan dengan kemampuan kamu sendiri, Tuhan siapa yang sedang kamu sembah saat ini? Tuhan siapa yang ada dalam diri kamu? Tuhan siapa yang memenuhi hidup kamu? Tapi kalau kita berjalan di dalam panggilan Tuhan, berarti Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi saya mau pastikan sore hari ini bahwa mari kita menjadi orang-orang yang tidak takut, tidak gentar. Karena Dia adalah Tuhan. Hanya Dia saksi itu, hanya Dia raja itu, hanya Dia guru itu, yaitu hanya Tuhan. Seperti tadi saya bilang, coba kalian renungkan saat ini. Kalau mungkin Tuhan sudah berbicara sesuatu buat teman-teman, tapi sepertinya kalian gak mau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Kalian harus cek hati kalian saat ini, harus cek diri kalian saat ini bahwa Tuhan siapa yang sedang kalian sembah. Diri kalian sendiri, pengetahuan kalian, kepintaran kalian, kesombongan kalian, atau apapun itu. Tapi kalau engkau sedang berjalan panggilan Tuhan, tapi kalau engkau menjadi orang yang obey dengan Tuhan, engkau menjadi orang yang taat dengan Tuhan, berarti ada Tuhan dalam hidupmu. Ada Tuhan yang mengontrol hidupmu. Saya mau share sedikit kesaksian tentang hidup saya, gimana waktu Tuhan memanggil saya melayani di YWAM berjalan 6 tahun.
Dulu saya berpikir bahwa saya nggak mau pelayan di dunia misi, karena saya tahu di dunia misi apalagi di YWAM itu tidak digaji gitu ya, karena keluarga saya lahir dari keluarga juga yang misi, keluarga YWAM juga. Jadi saya selalu berpikir saya nggak mau, karena dulu hidup kami itu susah, mau makan aja susah, mau ini aja susah, ya semuanya hidupnya serba susah lah kayak gitu. Akhirnya saya mempunyai impian, saya nggak mau seperti ini. Jadi saya berpikir bahwa oke, saya akan kerja, saya akan dapat duit banyak, saya akan hidup saya akan enak, saya punya semuanya kayak gitu ya, dan saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Kenapa? Karena kalau waktu dulu kecil lihat teman-teman gitu punya sesuatu yang baru gitu ya, terus saya minta sama orang tua saya, jawaban orang tua saya selalu apa? Berdoa dulu gitu. Nggak pernah langsung kasih uang, tapi selalu bilang kamu harus berdoa. Dan itu yang membuat saya nggak mau jadi misionaris. Dan singkat cerita, waktu selesai SMA saya mulai kuliah kayak gitu ya. Saya kuliah di Bali, ambil manajemen waktu itu. Dan waktu saya kuliah saya ngerasa kayak ada sesuatu hal yang kurang gitu ya. Saya juga pelayanan di gereja, pokoknya pelayanan juga anak muda di gereja, tapi sepertinya ada kekosongan dalam hati saya. Dan saya merasa kayaknya Tuhan memanggil saya bukan untuk dalam area ini kayak gitu. Dan akhirnya saya berdoa sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan bawa saya ke DTS Bandung. Jadi tahun 2012 Tuhan bawa saya, dan di DTS banyak Tuhan memulihkan saya gitu. Kepahitan saya semuanya Tuhan pulihkan hidup saya. Dan di situ juga ada berbicara tentang panggilan. Apa sih panggilan Tuhan dalam hidup kamu? Waktu saya berbicara itu, saya sangat jelas Tuhan berbicara buat saya bahwa Tuhan mau memakai saya untuk anak-anak muda pergi bermisi kayak gitu. Dan setelah itu, selama pelajaran saya saya merenungkan tentang hal itu ya, dan saya bilang saya nggak mau Tuhan, saya mau kerja, saya mau ini segala macamnya. Dan akhirnya setelah selesai DTS, saya sempat pulang dulu ke rumah, sempat di Bali, dan akhirnya saya sempat bekerja waktu itu di 2 tempat. Dan waktu bekerja saya nggak pernah selesai kerja kayak gitu, selalu saya keluar, hanya berapa bulan saya keluar, karena saya ngerasa passion saya bukan di situ. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan mau bawa saya kemana? Saya berdoa, saya rasa Tuhan berbicara tentang YWAM gitu ya, Youth with a Mission, anak-anak muda kayak gitu, melayani di sana. Dan awalnya saya mengeraskan hati saya bilang no, saya nggak mau pergi. Akhirnya seminggu 2 minggu saya tetap keraskan hati saya. Tapi satu saat Tuhan berbicara dalam firman Tuhannya di Ibrani. Firman Tuhannya bilang kayak gini, intinya firman Tuhan bilang kayak gini, bahwa pada saat engkau mendengar Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu. Dan itu seperti menempeleng saya ya, kayak gitu ya, menampar saya lah kayak gitu, bahwa ya ampun Tuhan, ampuni saya, karena selama ini saya sudah dengar Tuhan tapi saya mengeraskan hati saya, sehingga saya berputar-putar di situ saja, saya nggak ngerti panggilan Tuhan apa. Dan akhirnya waktu itu oke, Tuhan, saya mau obey, saya mau taat. Jadi saya pergi ke Bandung, saya melayani. Awal-awal saya banyak proses yang terjadi dalam hidup saya gitu. Saya mau ini susah, mau itu semuanya lah kayak gitu. Apa yang saya pikirkan selama ini itu saya alami waktu awal-awal gitu ya. Dan akhirnya Tuhan memproses banyak hal dalam hidup saya, gimana melayani anak muda kayak gitu. Dan tahun demi tahun saya semakin mengerti, oke, panggilan Tuhan buat saya ini ternyata untuk melayani anak muda kayak gitu ya, untuk membawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya sampai perjalanan 6 tahun ini saya tetap melihat penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan gak pernah membiarkan saya kekurangan, Tuhan gak pernah membiarkan saya kelaparan, Tuhan gak pernah membiarkan saya hidup saya gak enak. Tapi apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan sediakan itu tepat pada waktunya. Karena saya percaya pada saat Dia berbicara, Dia akan bertanggung jawab atas hidup saya. Dan Tuhan itu tidak pernah salah berbicara, teman-teman. Dan waktu 6 tahun ini saya banyak melihat hal-hal yang besar yang terjadi dalam hidup saya. So, apa yang saya mau bagikan buat teman-teman di sini, waktu kalian dengar ini, bahwa pada saat kita enggak taat sama Tuhan, hidup kita tuh akan berputar-putar terus. Pada saat kita lari dari panggilan Tuhan, hidup kita tuh akan berputar-putar terus. Seperti bangsa Israel ya, mereka berputar-putar karena mereka nggak mengerti kehendak Tuhan, karena mereka nggak mau obey dengan Tuhan. So, saya nggak mau setiap teman-teman juga hidupnya seperti itu, berputar-putar. Ya, saya nggak mau hidup teman-teman itu berputar-putar terus. Artinya apa? Kalian gak mengerti panggilan kalian, sehingga hidup kalian tuh hanya stuck di tempat. Tapi saya percaya bahwa anak muda itu apa? Anak muda yang kreatif kan. Dan saya percaya setiap kalian itu orang-orang yang kreatif, yang banyak talenta sebenarnya yang Tuhan kasih buat kalian, banyak karunia-karunia yang Tuhan kasih. Tapi kenapa itu tidak bisa kalian explore, kalian kembangkan? Karena apa? Kalian gak ngerti passion kalian itu apa, karena kalian gak ngerti panggilannya Tuhan dalam hidup kalian itu apa.
kayak gitu. Jadi sore hari ini saya rasa kuat bahwa Tuhan mau kalian menjadi orang-orang yang taat dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kalau hari ini Tuhan berbicara bahwa panggilanmu adalah di bidang bisnis, atau panggilanmu di bidang pendidikan, panggilanmu di bagian seni, olahraga dan sebagainya, kamu harus taat dengan hal itu. Kayak gitu ya. Biarpun untuk kita melakukan panggilannya Tuhan itu pasti akan banyak proses yang terjadi, tapi saya mau pastikan bahwa kalian jangan mau menyerah pada saat ada proses terjadi. Tapi proses itu bagus untuk kita menjadi orang-orang yang kuat. Karena kalau nggak pernah ada proses, kalian nggak akan pernah ngerti bahwa kalian nggak akan pernah sadar bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan hidupnya teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya mau berbicara bahwa pada saat Tuhan berbicara, Dia juga akan bertanggung jawab atas setiap hidup kalian. Dan Tuhan itu tidak pernah salah berbicara teman-teman. Kadang kita yang salah untuk mendengar Tuhan berbicara, tapi Dia Tuhan yang selalu ya. Dia bukan Tuhan yang pelin-pelan. Pada saat Dia berbicara ya, Dia akan lakukan itu. Kadang pada saat kita berbicara ya, kita lakukannya tidak gitu. Itu manusia gitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia Tuhan yang yes dengan setiap perkataannya Dia, dan Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi sore hari ini kembali Tuhan mengingatkan bahwa setiap kalian anak-anak muda, banyak talenta, banyak karunia, banyak hal besar yang Tuhan mau kerjakan buat hidup teman-teman semua. Dan Tuhan mau mengeluarkan kalian dari zona nyaman kalian selama ini, untuk kalian mengerti panggilan apa yang Tuhan mau buat hidup kalian teman-teman. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi pada saat kalian masih muda ini, kalian mengambil keputusan untuk yes Tuhan, saya mau ikut Engkau, dimanapun Kau panggil saya, dimanapun Kau utus saya mau yes dengan hal itu. Dan pada saat Engkau yes dengan hal itu, maka Tuhan juga yang akan memberkati engkau, maka Tuhan juga yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Maka masa depanmu ada dalam tangan Tuhan, dan masa depanmu itu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Jadi mari bangkit, mari jadi anak-anak muda yang terus antusias dengan Tuhan. Mari jadi anak-anak muda yang bergairah dengan Tuhan. Mari jadi anak-anak muda yang mau memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Karena semua orang sudah menunggu kita guys. Semua orang di luar sana itu sedang menantikan berita Injil itu. Jadi kalau bukan kamu yang pergi, kalau bukan saya yang pergi, siapa lagi? Jadi pastikan saudara kita bilang sama Dia, yes, Tuhan ini aku, utuslah aku. Jangan ini aku utuslah dia ya, tapi ini aku utuslah aku Tuhan. Karena kalau kalian melihat di luar sana, banyak anak muda yang hidupnya amburadul. Mereka banyak jatuh di seks bebas, narkoba, pornografi, semuanya. Dunia ini jahat teman-teman. Jadi kalau kita nggak mengerti panggilan Tuhan, kita akan terbawa arus itu. Tapi pasti kita ngerti panggilan Tuhan, kita menjadi orang yang berbeda. Dan kita akan membawa anak muda untuk datang kepada Tuhan. Amin. Jadi mari temukan panggilanmu, bertanya sama Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan. Aplikasi dari firman Tuhan ini yang harus engkau lakukan apa? Engkau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Engkau harus tanya Tuhan, panggilan apa yang Tuhan mau buat saya? Tuhan mau hidup saya seperti apa? Dan pada saat Tuhan berbicara, engkau lakukan itu dan engkau obey dengan hal itu, maka hidupmu juga akan berguna, hidupmu akan menjadi berkat buat orang-orang. Dan masa mudamu kau gak akan pakai sia-sia, tapi masa mudamu kau akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh hidupmu. Amin. Jadi sore hari ini saya mau berdoa buat setiap teman-teman dimanapun kalian berada. Saya mau berdoa dan saya mau menguatkan kalian. Saya mau memberi semangat buat teman-teman semua, karena kalian anak muda yang luar biasa. Kalian anak muda yang akan Tuhan pakai ke bangsa-bangsa gitu ya, ke pulau-pulau untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk memberitakan siapa Tuhan dalam hidupmu, untuk menyatakan kasih Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Engkau. So saya mau berdoa ya buat setiap kalian. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini Bapak. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau firman Tuhan sore hari ini berbicara bagaimana kami mau mengerti panggilan Tuhan, bagaimana pada saat Engkau mengutus setiap kami mau yes dengan hal itu Tuhan. Dan aku berdoa Bapak, setiap kami Tuhan, setiap kami menjadi orang-orang yang obey, menjadi orang yang taat Tuhan, menjadi orang yang mau tunduk sama Tuhan. Untuk apa yang Tuhan bicara itu yang kami lakukan, untuk apa yang Tuhan sampaikan itu yang kami lakukan Bapak. Dan aku berdoa Tuhan, biar kami memiliki hati yang bergairah dengan Tuhan, hati yang terus mau mengerti panggilan apa yang Tuhan mau buat kami, sehingga dimanapun Engkau memanggil kami Bapak, kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi terang buat banyak orang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan akan banyak jiwa yang bisa mendengar tentang Engkau Tuhan, banyak jiwa yang bisa merasakan kasih Tuhan
melalui Tuhan setiap hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, berkati setiap teman-teman dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan mereka. Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, aku percaya dalam bangku perkuliahan mereka juga mereka menjadi berkat, akan menjadi terang Tuhan buat orang-orang, buat teman-teman mereka Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan pada hidup mereka Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Aku percaya Tuhan hari ini ada terobosan terjadi buat setiap mereka Tuhan. Aku berdoa hari ini ada kebebasan dalam hati mereka, untuk mereka menjadi orang yang taat dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, tetap semangat, dan saya percaya bahwa kalian ada dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan siapa dia dalam hidupmu, dan masa depanmu adalah dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.